Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Namun, saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang-orang Israel." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali berjumpa dengan orang-orang yang berbeda, baik itu perbedaan suku, bangsa, bahasa, agama. Di dalam kehidupan kita seringkali menjumpai perbedaan-perbedaan itu. Bahkan, perbedaan-perbedaan sosial pun kita seringkali berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Namun, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang memiliki iman, bagaimana sikap kita seharusnya menyikapi hal-hal di mana kita hadir di tengah-tengah perbedaan. Yang perbedaan itu di mana seringkali menjadi alat untuk kita dapat memisahkan diri seringkali. Kita merasa berbeda sehingga kita memisahkan diri, kita merasa tidak satu jalur karena berbeda suku, kita memisahkan diri. Apakah itu kehidupan orang-orang percaya? Apakah seperti itu kehidupan iman yang hidup? Atau bahkan ketika berjumpa dengan orang-orang yang berbeda kehidupan sosialnya, apakah kita harus menutup mata terhadap mereka? Ini yang akan menjadi evaluasi dalam kehidupan kita, pembelajaran kita hari ini, melalui iman seorang perwira yang ada di Kapernaum ini. Kita akan melihat bagaimana iman yang hidup yang dimiliki oleh perwira ini. Kita akan melihat bahwa iman seperti ini harus kita miliki. Iman seorang perwira yang datang kepada Yesus, ini bukan iman yang biasa-biasa saja. Tetapi iman yang sungguh-sungguh hidup menghasilkan kehidupan juga. Di mana iman yang dimiliki perwira ini adalah iman yang sungguh-sungguh membawa orang lain memiliki nilai yang tinggi juga. Lihatlah, perwira pada saat itu, kalau kita melihat biasanya mereka adalah seorang yang memiliki 100 orang prajurit. Namun, kedudukannya tidak membuatnya menutup mata ketika hambanya sakit. Ketika hambanya mengalami kelemahan, dia peduli terhadap hambanya. Dia mau mencari solusi untuk kesembuhan bagi hambanya. Dia tidak membuang hambanya begitu saja. Kalau kita memperhatikan kehidupan di zaman dahulu, bahkan tidak sedikit di zaman sekarang pun, seringkali kita mengucilkan orang yang kedudukannya sebagai hamba atau pekerja-pekerja yang dianggap hina, sepele. Zaman dahulu pun seperti itu. Padahal seorang hamba itu pada saat itu adalah orang yang tak memiliki harga di hadapan Tuhannya. Seorang penafsir bernama William Beckery mengatakan seperti ini, budak bukanlah seorang pribadi. Ia hanyalah seorang alat yang hidup. Seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Jadi seorang tuan memiliki kuasa sepenuhnya dalam kehidupan budak-budaknya. Ketika budak-budaknya itu, hamba-hambanya itu tidak berguna lagi,
maka berhak Tuan itu membuangnya. Seperti yang terjadi di dalam 1 Samuel 30 ayat 13. Bapak Ibu bisa membaca di sana nanti. Di sana dikatakan bahwa ada seorang budak yang ditinggalkan oleh tuannya oleh karena budak ini sedang sakit. Karena pada masa itu, kedudukan budak memang sangat rendah, tidak memiliki harga sama sekali. Bisa dilakukan apa saja. Ketika budak itu tidak berguna, maka tuan berhak membuangnya. Tetapi kita melihat perwira ini tidak melakukan seperti orang-orang pada masa itu. Perwira ini mencari solusi untuk kesembuhan bagi hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak hidup kita hari ini memiliki iman seperti seorang perwira ini, yang melihat dengan kacamata baru, walaupun berbeda, bahkan sosialnya membedakannya, itu tidak menutup mata rohaninya untuk dia bersikap baik, untuk dia menolong, untuk dia mencari solusi. Inilah iman yang hidup. Jadi iman yang hidup adalah iman yang menghadirkan kepedulian. Iman yang menghadirkan kepedulian terhadap sesamanya. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang mengatakan bahwa kita punya iman di dalam Kristus, seharusnya hidup kita menampilkan kehidupan yang berdampak. Mencari solusi bagi masalah kehidupan orang lain juga. Berusaha untuk menjadi sahabat. Berusaha untuk terus mendidik keluarga bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Jangan jauhi dia. Dekati dia, dukung dia. Di dalam doa, baik ketika kita bisa mampu mendukungnya dalam materi, bantulah dia. Karena itulah yang Tuhan mau ketika kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Iman itu melahirkan kepedulian. Bagian yang kedua, kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh perwira ini. Perwira ini menunjukkan imannya begitu luar biasa. Ketika budaknya sakit, dia tidak memperlakukan seperti barang yang tidak berharga, tetapi dia melakukannya sebagai pribadi yang dia kasihi. Kalau kita bandingkan dalam Lukas pasal 7 ayat 2, di situ sangat indah dikatakan bahwa hamba ini adalah seorang yang dihargainya dan dikasihinya. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ingin berkata, dan kita berkata bahwa kita punya iman, seharusnya iman itu membuat kita memanusiakan sesama kita. Jangan menganggap rendah. Jangan menganggap hina orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun ada perbedaan, baik suku, bangsa, bahasa, dan yang seringkali menjadi alat untuk iblis mengecoh kita, untuk kita terprovokasi, tidak peduli terhadap sesama kita, merendahkan. Oleh karena apa? Ketika status sosialnya berbeda dengan kita. Mari kita belajar dari perwira ini. Walaupun dia punya status sosial yang cukup tinggi, tetapi dia memandang hambanya sebagai pribadi yang ia kasihi. Maukah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh perwira ini? Ketika engkau dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu punya bawahan, punya pekerja-pekerja yang bekerja sama kita, lakukanlah mereka seperti manusia. Hargailah mereka, sayangilah mereka, kasihilah mereka, pedulikanlah hidup mereka. Kalau engkau dan saya mengaku sebagai orang percaya, jangan pernah kita meremehkan orang lain. Bahkan kepada orang-orang yang bekerja dalam hidup kita.
Hormatilah dia, hargailah dia, kasihilah dia. Ketika dia mendapatkan permasalahan, kesulitan, bantulah dia, carilah solusi untuk kita tolong. Supaya apa? Supaya kita dapat menampilkan iman yang sungguh-sungguh hidup. Iman yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kita. Inilah yang perwira itu lakukan. Sehingga apa? Sehingga orang lain pun dapat datang kepada Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki iman yang hidup. Iman yang sungguh-sungguh melahirkan kepedulian. Iman yang sungguh-sungguh memanusiakan sesamanya. Jangan sampai mentang-mentang kita punya kedudukan, kita punya status tinggi, kita menganggap rendah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika hal itu kita lakukan, berhentilah, bertaubatlah, belajarlah seperti apa yang dilakukan oleh perwira ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.